Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua, saudaraku, mukmin dari seluruh agama, keyakinan dan kepercayaan, dimanapun saudara berada, bertugas dan berkarya. Salam Rahayu, kembali di channel Sufi Satria Perdamaian Abadi, yang membahas tentang penghakikatan, pemahaman, maksud dan tujuan serta kesimpulan alam semesta dan jagat raya. Semoga berguna dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sebelum dilanjutkan, dengan mengucap bismillah, dan dengan niat ibadah, untuk like, subscribe, komen dan share. Simak terus video ini selanjutnya, secara penuh dan utuh. Terima kasih. Video kali ini, saya akan membahas tentang hakikat ada dan tiadanya sosok Imam Mahdi, Satrio Piningit dan Ratu Adil, dibahas menurut versi ilmu filosofi, kodrat pasti dan jati diri. Semoga penjelasan berdasarkan ilmu filosofi, kodrat pasti, dan jati diri ini bisa dan mudah dipahami, dan kiranya mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan, mohon disimak sampai akhir, agar tidak gagal paham, karena kebenaran mutlak hanya milik Tuhan. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang, dan hidup yang lebih berguna dan bermakna, dan oleh sebab itu kita sangat bersyukur atas nikmat yang Tuhan telah berikan. Di antara nikmat Tuhan itu adalah kita masih bisa beribadah melaksanakan perintah-Nya, serta berkarya yang bermanfaat dan berguna. Bicara tentang Imam Mahdi, Satrio Piningit, Ratu Adil, saya kira sudah banyak yang membahas. Kembali melalui channel ini akan saya berikan ulasan berdasarkan ilmu filosofi, kodrat pasti dan jati diri. Mudah-mudahan bisa diterima dan masuk akal dan bisa dipahami, seperti video saya sebelumnya yang membahas tentang nama atau gelar ada, tetapi sosoknya belum ada. Kali ini saya kupas lebih dalam lagi, apa benar sosok Imam Mahdi, Satrio Piningit, Ratu Adil itu memang ada, kalau ada di mana dan kapan munculnya, semua memang rahasia dan kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun begitu kita sebagai hamba-Nya yang diberi akal dan pikiran, wajib juga mencari dan menemukan jawaban, hakikat dan makna dari semua cerita dan kejadian itu, yang pada akhirnya bisa menyadari, memahami, dan meyakini suatu kebenaran. Kalau bicara sosok Imam Mahdi, Satrio Piningit, kita tidak pernah tahu seperti apa raut wajahnya, postur badannya, karena memang baru nama dan gelarnya saja yang selama ini jadi bahan cerita. Kalau saya bilang, cerita Imam Mahdi itu seperti ada dan tiada, maksudnya bagaimana? Nah, disinilah yang menjadi perhatian dan renungan kita semua. Poin inilah yang akan saya bahas kali ini. Mengapa bisa dikatakan antara ada dan tiada? Dikatakan ada karena nama atau gelarnya sudah dimunculkan terlebih dahulu, yang akhirnya menjadi cerita dan bahasan yang tak kunjung selesai. Ada yang membahas berdasarkan cerita yang sudah tertulis, ada yang membahas berdasarkan info dari seseorang yang dianggap tahu dan paham tentang Imam Mahdi, yang diceritakan lagi kepada orang lain.
Ada yang membahas berdasarkan pengalaman spiritualnya sendiri, atau petunjuk dari kasepuhan dalam, atau para leluhurnya, baik melalui mimpi ataupun meditasi. Ada juga yang membahas melalui pemikiran, pengkajian dan pemahamannya sendiri dan lain sebagainya. Kalau dikatakan tiada, karena memang sosoknya, bentuk rupanya, badannya, pakaiannya, atau ciri-ciri fisik lainnya, tidak ada yang tahu, dan sampai sekarang pun belum ada yang bisa menunjukkan, apalagi bertemu. Jadi kalau disimpulkan berdasarkan ilmu filosofi, kodrat pasti dan jati diri, maksud antara ada dan tiadanya Imam Mahdi, Satrio Piningit, Ratu Adil, akan dijelaskan berikut ini, mudah-mudahan bisa diterima secara logika atau masuk akal. Sampai kapanpun nama dan gelar pemimpin akhir zaman itu akan tetap ada, bahkan sampai akhir tutup cerita dunia. Dan akan selalu disebut dan bahkan mungkin akan menunjuk kepada seseorang yang dianggap bisa dan mampu menyelesaikan masalah persoalan dunia ini, bahwa dialah Imam Mahdi, Satrio Piningit, Ratu Adil. Mengapa bisa seperti itu? Karena umat sudah terlalu lama menunggu, dan sangat berharap pemimpin akhir zaman itu muncul. Sehingga ketika ada seseorang yang dianggap mampu menyelesaikan semua urusan dunia, dianggap sebagai Imam Mahdi, Satrio Piningit, Ratu Adil. Seandainya pun pemimpin akhir zaman yang asli itu muncul, tidak akan pernah mengakui bahwa dirinya itu Imam Mahdi, dan bahkan kalaupun ada di tengah-tengah umat, tidak mengenali bahwa itu pemimpin akhir zaman yang asli. Lalu bagaimana sikap kita dalam hal ini? Saudaraku mukmin dari seluruh agama, keyakinan dan kepercayaan yang dimuliakan Allah, boleh saja kita bercerita dan membahas ini semua. Namun yang paling penting, jangan sampai terlena, menunggu dan berpangku tangan datangnya sang pemimpin akhir zaman itu. Tetaplah berupaya, berkarya sesuai kemampuan dan potensi diri kita masing-masing, di dalam menjalankan ibadah, berbuat yang terindah, terbaik dan termegah, yang berguna dan bermanfaat untuk umat. Jadi pada hakikatnya tidak akan kita tahu sosok pemimpin akhir zaman itu, tapi yang ada adalah hasil karya dan mahakarya, yang mungkin terwujud tanpa kita sadari semua, melalui proses kehidupan yang terus berjalan dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Karena pada hakikatnya juga, semua umat wajib menjadi khalifah di muka bumi, tidak hanya seorang Imam Mahdi, dan kalaupun itu oleh Imam Mahdi sendiri, tidak akan pernah menyebut dan mengakui, sebab dia sendiri menyadari semua hakikatnya Tuhan itu sendirilah yang bekerja, melalui hamba-hambanya yang diberi petunjuk dan pertolongan. Demikian penjelasan mengenai antara ada dan tiadanya pemimpin akhir zaman ini. Saya kira cukup, agar bisa dipahami pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, kesadaran dan keyakinan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton video di channel ini. Dukung terus channel ini agar lebih baik lagi dan dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan serta untuk saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran, serta saling menetapi kesabaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.